Para pengawal, robohkan tembok ini untukku. Shaoqi, apakah kamu gila? Suruh mereka berhenti cepat. Jun Jingchu, aku mengejarmu sampai ke jurah ini. Namun kau membuatku berguling-guling di lubang kotoran. Hari ini, aku akan mengambilmu orang-orang dan tembok ini, dan menghancurkan semuanya bersama-sama. Berhenti. Sialan, siapa yang berani bergerak coba saja. Paman Yin. Hanya penjual sayur berani menghentikanku. Kau bosan hidup. Nah, kau mencari mati. Kurasa yang mencari mati adalah kau. Aku adalah tuan muda keluarga Xiao Donghai. Menghancurkanmu lebih sederhana daripada menghancurkan semut. Akan kulihat siapa yang berani. Pergi. Serang. Apa gunanya bisa berkelahi di depan peralatan berteknologi tinggiku? Itu sama sekali tidak berguna. Jadi kau adalah wanita terkutuk Xiao Haihu. Xiao Haihu, dia benar-benar membesarkan putra yang hebat. Pergi. Apa yang kau lakukan? Paman Yin. Hari ini, tidak satupun dari kalian akan bisa keluar dari sini. Ke langit. Hentikan. Shaoqi, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Sungguh pemuda yang berani. Bergegas menuju kematianmu. Shaoqi sudah gila. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat Lin Fan dan yang lainnya mati demi aku. Hari ini aku akan lebih dulu memecahkan kepalamu. Shaoqi, apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Wanita terkutuk. Kenapa kau tidak melakukan ini lebih awal? Karena kau ingin menyelamatkan mereka. Jingchu, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Tidak. Aku akan melepaskannya. Shaoqi, kau menindas seorang wanita. Orang macam apa kau ini? Jika kau punya nyali, bunuh aku. Nah, diam. Kenapa kau tidak melepaskannya sekarang? Aku akan membantumu melepaskannya. Shaoqi, aku akan membunuhmu. Bawa ekskavator ke sini. Aku ingin menggilingnya menjadi pasta daging. Tidak. Andiwan, jika kau terus berpura-pura, tuan muda mungkin benar-benar mati. Aku tidak peduli lagi. Shaoqi, aku adalah Yin dari keluarga Yin di Jingyin. Semuanya berhenti segera. Ayah. Bukankah ayah pergi bersama Ketua Yin untuk mencari Tetua Lin? Kenapa ayah ada di sini? Lokasi yang diberikan Ketua Yin ada di sini. Yeah. Ketua Yin, Xiao Haihu. Ayahku ada di sini sekarang. Beraninya kau masih begitu sombong. Kau tua, diam. Mundur. Ketua Yin. Tanya. Tuan muda. Apa kau baik-baik saja? Lin Fan, kau... Aku baik-baik saja. Tuan muda, tidak mungkin ayah. Dia hanya seorang tukang antar yang payah. Tuan muda keluarga Lin dari Dijing. Bagaimana mungkin dia muncul di tempat sampah seperti ini? Ayah pasti salah orang. Diam. Ketua Yin secara pribadi mengakuinya. Bagaimana mungkin itu palsu? Keluar. Lin Fan, mungkinkah kau
Benar-benar. Tuan Muda. Keluarga Lin Dijing. Aku. Lalu kan macam apa ini? Jika aku benar-benar adalah cucu orang terkaya selama 20 tahun terakhir, lalu apa yang kulakukan? Itu terhitung sebagai apa? Menjalani hidup. Ayah lihat. Dia bahkan tidak mengakuinya sendiri. Ayah jelas salah orang. Ini, Zhao Heihu, putramu membawa orang dan menghancurkan sepeda roda 3-ku dan merusak bahan-bahan yang telah kusiapkan dengan cermat. Totalnya 18 juta. Maukah kau mentransfer uangnya atau membayar tunai? Dasar kau tua bangka, keluarga Zhao kita bukanlah seseorang yang bisa kau tipu. Daun-daun sayuran busuk milikmu itu bahkan tidak seharga 1 rodaku. Kau tua? Tanya. Ayah, kenapa ayah takut pada seorang penjual sayur? Seorang penjual sayur. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Orang yang kau sebut penjual sayur rendahan adalah ketua Yin Xiaojiang, kepala dari 4 keluarga besar Dijing, pemegang kendali rantai pasar pertanian global. Sudah berakhir. Yin Xiaojiang masih mengungkap identitasnya. Jika Tuan Besar dan Nyonya Besar tahu, segalanya pasti akan menjadi kacau balau. Ketua Yin Sang Taipan yang mengendalikan produk pertanian global. Bagaimana mungkin dia berpakaian bahkan lebih miskin daripada petani? Idiot. Orang yang membuat Ketua Yin merendahkan diri. Selain keluarga Lin, siapa lagi? Dia. Aku menyia-nyiakan usahaku, mencurahkan segalanya pada keluarga Zhao, mengelolanya selama separuh hidupku. Aku hanya selangkah lagi dari naik ke surga dan mencapai awal. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan olehmu anak durhaka ini. Anak durhaka. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Zhao kita? Ayah, aku sungguh tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah. Ayah harus percaya padaku. Penyalahlah dari pandanganku. Tuan Muda Lin, ini adalah kesalahanku karena gagal mendisiplinkan putraku. Aku bersedia menanggung semua kesalahan mengenai anak durhaka ini. Kau boleh membuangnya sesukamu. Mulai hari ini, dia bukan lagi anggota keluarga Zhao kita. Hidup dan matinya terserah padamu untuk memutuskan. Tidak ayah. Aku adalah putra kandungmu. Ayah tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ayah, seseorang. Buat dia diam. Ayah. Paman Yin, apakah Anda benar-benar kepala dari 4 orang terkaya di Dijing? Ketua Yin, Yin Xiaojiang. Apakah aku tidak terlihat seperti dia? Kalau begitu aku benar-benar Tuan Muda dari keluarga Lin di Dijing. Mengapa begitu banyak orang mengelilingi rumahku? Apa yang kalian lakukan? Sudah rusak. Aku mengungkap identitas Tuan Muda. Jika Tuan Besar tahu, aku pasti tamat. Zhao Heihu, mengapa kau tidak segera membawa putramu dan Inyang? Ya. Cepat dan pergi. Pergi. Kakak nenek, kalian menyembunyikan rahasia ini dariku begitu lama. Aku memiliki identitas Tuan Muda dari keluarga Lin di Dijing. Identitas yang begitu kuat. Namun kalian tetap menyuruhku pergi dan mengantar makanan. Kau bertambah bermimpi sepanjang hari. Jika kau benar-benar Tuan Muda keluarga Lin, apakah nenekmu dan aku masih perlu berjuang hidup di lembah gunung terpencil ini? Benar. Aku palsu. Ketua Yin, kepala dari 4 keluarga besar di Dijing. Dia jelas baru saja memanggilku Tuan Muda. Benar kakak Lin. Jika Lin Fan bukan dari Tuan Muda, mengapa bahkan orang terkaya di dunia, Taipan Produk Pertanian, datang ke sini untuk menjual sayuran? Maksudmu dia? Aku menyelamatkan hidupnya 10 tahun yang lalu. Dia selalu ingin membalas budiku. Mengingat bahwa bagi yang kecil Saoki itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jadi, aku memintanya untuk datang dan membuat sandiwara dengan Lin Fan. Dengan Lin Fan berpura-pura menjadi Tuan Muda keluarga Lin di Dijing. Dengan cara ini, maka anak laki-laki Saoki itu, maka mereka tidak akan berani menindasmu sembarangan. Dan Lin Fan lagi. Tepat sekali. Aku baru saja dipanggil oleh kakekmu untuk datang dan berakting bersamamu. Aku tidak menyangka kau benar-benar mendalami perak. Hanya momentum yang kau miliki tadi. Kau benar-benar terlihat seperti Tuan Muda. Jadi aku palsu pada akhirnya. Aku senang tanpa alasan. Ini juga baik. Setidaknya dengan cara ini, aku tidak perlu takut pada keluarga Zhao lagi. Apa bagusnya ini? Ketua Yin berutang pada kakek, bantuan yang begitu besar.
Dan semuanya terpakai untuk masalah sepal ini. Jika aku tahu seharusnya aku meminta 10 juta atau lebih. Kerugian besar. Kau bucana kau. Mencari uang, kamu harus mengandalkan kedua tanganmu sendiri. Cepatlah pulang. Sudah hampir waktunya makan malam. Semua orang menunggumu, menyajikan hidangan. Pulanglah. Pulanglah untuk makan. Identitas Lin Fan belum bisa diungkap. Segera sebarkan berita sekarang. Mengatakan bahwa pewaris keluarga Lin kembali malam ini. Dan mengadakan perjamuan di Dijing. Ya. Ayah. Ayah tidak benar-benar akan mengusirku dari keluarga Xiao Kan. Kau menyebabkan bencana sebesar ini. Bersyukurlah aku tidak mengambil nyawamu. Keluar. Halo. Apel. Pewaris keluarga Lin kembali malam ini. Mengadakan perjamuan di Dijing. Baiklah, aku mengerti. Yin Xiaojiang ini benar-benar berani menipuku. Ayah, apa artinya ini? Tuan muda akan kembali malam ini. Kalau begitu Lin Fan dari desa itu, dia hanyalah penipu. Jelas. Tapi Yin Xiaojiang ini, mengapa dia membantu orang itu menyamar sebagai dirinya? Jika masalah ini sampai ke telinga Tuan Besar Lin, bukankah keluarga Yin mereka akan benar-benar tamat? Sialan. Siapa peduli kenapa? Bagaimanapun kita sekarang punya pengaruh terhadap Yin Xiaojiang. Aku ragu dia akan berani ikut campur lagi dalam urusan Lin Fan, Lin Fang dan Zun Jingchu. Berani menginjak-injakku hari ini. Pada perjamuan pertunangan lusa, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Tuan Nyonya, kami telah menemukan. Tuan muda mencuri pispot Anda demi menghadiri perjamuan pertunangan yang diadakan oleh keluarga Zhu di Hotel Ruju Besar. Dia mengambil pispot Anda dan menggunakannya sebagai hadiah pertunangan. Anak sialan itu. Peristiwa besar seperti pertunangan. Dan dia bahkan tidak memberitahu kita. Dia malah mengambil pispot malamku untuk dijadikan hadiah pertunangan. Bukankah ini benar-benar omong kosong? Kau. Jangan mengkritik Lin Fan. Ketika kau masih muda, kau sendiri melakukan banyak hal konyol. Siapkan hadiah pertunangan. Besok saya akan berkunjung secara pribadi untuk melamar. Pertunangan. Nyonya Tua Sui, kepala keluarga Su. Persatuan keluarga Xiao dan Zui, pasangan yang serasi. Selamat Nyonya Tua Xie. Sama-sama. Wanita yang dibawa Tuan Muda Zhang bukanlah ketua Zhu. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Soki, hari ini adalah perjamuan pertunangan antara kau dan cucuku. Namun kau membawa wanita liar ke sini untuk merusak reputasi keluarga Zuiku. Beraninya kau? Apa kau pikir keluarga Zuiku tidak punya siapa-siapa? Apa kamu mudah diintimidasi? Beraninya aku mencuri wanita cucu orang terkaya. Kau, apa yang kau katakan? Aku, pacar cucuku, adalah cucu orang terkaya. Itu benar sekali. Keluarga Suemu akan segera naik daun. Keluarga Sue mendapatkan cucu orang terkaya sebagai menantu. Di masa depan ini kemungkinan akan mengarah pada kesuksesan yang melambung di mana-mana. Kekuatan yang tak terhentikan. Selamat Nyonya Tua. Selamat Nyonya Tua. Selamat. Selamat. Bagus. Bagus. Zui Jingchu Lin Fan. Tunggu sampai kalian pasangan terlarang ini menampakkan diri. Lihat saja aku akan merobek topeng palsu kalian. Menyamar sebagai cucu orang terkaya. Aku akan membuat seluruh keluarga Suemu terkubur bersamamu.
Nyonya Besar Zue. Menantu cucu orang terkaya Anda ada di sini. Tuan Muda Zhao. Kau bilang, dia adalah cucu orang terkaya. Baik King King. Kenapa dia ada di sini? Gawat. Wanita di sebelah Xiaoqi. Mengapa dia terlihat familiar? Apa kamu lupa? Hari itu aku menyewa pacar. Dialah yang menaikkan harga di tempat. Dan kamu membantuku keluar dari kesulitan itu. Dia tahu identitasku. Jika aku terbongkar, aku akan benar-benar tamat. Apa yang kau takutkan? Kakekmu berpura-pura kau adalah cucu orang terkaya demi dirimu. Dia bahkan mengundang Ketua Yin. Apakah Xiaoqi berani tidak mempercayainya? Tepat sekali. Sekarang, dia hanya percaya aku adalah tuan muda dari keluarga Lin. Mengapa aku harus takut padanya? Itu benar. Pacarku adalah orang terkaya. Cucu Lin Shantian. Lin Fan. Lin Fan. Cucu Ketua Lin. Sepertinya itu namanya. Selamat. Selamat. Karena Anda adalah cucu Ketua Lin. Dan pacar Jingchu. Saya kira hadiah pertunangan Anda pasti luar biasa. Tuan Muda Lin, mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? Keluarkan hadiahnya. Untuk menyiapkan hadiah pertunangan untukmu, aku mengeluarkan barang paling berharga di keluarga kami. Sudah kukeluarkan semuanya. Tuan Muda Lin adalah cucu orang terkaya. Jangan bilang. Hadiah pertunanganmu adalah sampah yang dibeli seharga beberapa ribu yuan. King King, cucu orang terkaya. Bahkan jika dia membawa sampah, itu harus dimulai dari 8 digit apapun yang terjadi. Beberapa ribu yuan. Apakah Anda meremehkan? Tuan Besar Lin, orang terkaya. 8 digit. Cucu menantu jangan malu. Keluarkan harta karunmu, dan biarkan mereka melihatnya. Ini Ketua Sun ahli penilaian barang antik. Ini adalah Fu Qingluzuan. Tuan Muda Xiao, bulan lalu, saya yang menemani ayah Anda ke Sotheby dan menawar ini. Jadi pispot ini disebut Fu Qingluzuan. Tepat. Hadiah pertunangan yang kubawa memang Fu Qingluzuan. Mustahil. Mengapa tidak mungkin? Fu Qingluzuan ini bernilai 30.530.000. Ayahku bulan lalu baru saja mengirimkannya kepada Lin si orang terkaya. Bagaimana mungkin Anda memilikinya? Tuan Muda Xiao, pacarku adalah cucu orang terkaya. Ayahmu memberikannya kepada kakeknya. Dan kemudian dihadiahkan kepada keluarga Sui kami. Ada apa? Xiaoqi, apa kau curiga? Fu Qingluzuan ini palsu. Bagaimana mungkin ayahku memberikan barang palsu? Aku tidak percaya. Lihatlah semuanya. Ini, mengapa ada noda urin di sini? Ini benar-benar berbau urin. Baunya busuk. Cucu menantu, bagaimana kau masih ingin menggunakan barang yang begitu berharga dan menggunakannya sebagai pispot? Bukankah ini pemborosan yang mengerikan? Apa yang berharga dari ini? Lin Fan hanyalah seorang kurir pengantar. Benda ini pasti palsu. Aku bisa bersaksi, bajingan ini. Baru 2 hari yang lalu dia ingin menyewaku untuk pulang. Untuk menipu keluarganya, Nyonya Besar Zhu. Cucu perempuanmu bersekongkol dengannya untuk menipumu. Zhu Jingchu, penyamaranmu terbongkar sekarang kan? Kita lihat sampai kapan kalian berdua lanjutkan Tuan Muda Xiao, apakah kau lupa bagaimana ayahmu Xiao Heihu berlutut di hadapan Lin Fan? Apakah kau mempertanyakan Ketua Yin? Zhu Jingchu, kau tidak benar-benar berpikir. Semua orang di keluarga Xiao kita buta kan? Sandiwara yang dimainkan Yin Xiaojiang dengan anak ini sudah kami selidiki secara menyeluruh sejak lama. Itu tidak lebih dari kakeknya menyelamatkan nyawa Ketua Yin lebih dari 1 dekade yang lalu. Dan dia hanya membalas budi pribadi. Sekarang setelah budi itu terbalaskan,
Anak ini masih ingin menggunakan identitas tuan muda Lin untuk terus menipu orang. Mereka Sudah ketahuan bukan, Lin Fen, bantuan sebesar ini dari keluarga Yin, namun kau membuatnya menemanimu untuk melakukan sandiwara ini. Tidakkah kau terlalu bodoh? Lin Fan, kau menyamar sebagai cucu orang terkaya, dan sekarang kau bahkan tidak bisa menghasilkan hadiah pertunangan yang layak. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu hadiah pertunangan yang sesungguhnya. Nyonya besar Zue, melambangkan Jingchuo dan aku untuk seumur hidup bersama. Aku ingin tahu, apakah Anda puas Nyonya besar Zue? Puas, sangat puas. Puas, sangat puas. Dengan satu gerakan, itu adalah hadiah yang murah hati. Sepertinya bukan tukang antar makanan itu. Berani-beraninya menyamar sebagai cucu orang terkaya. Ambilkan aku pispot. Dasar bajingan. Beraninya kau membawa pispot rusak untuk dijadikan hadiah pertunangan dan menipu cucuku. Kau, ambil pispot rusakmu dan pergi dari sini. Nenek, meski Xiaoqi kirim hadiah pertunangan, tak terhitung. Aku tetap tidak akan menikah dengannya. Kau, Jadi, maksudmu bahwa demi menolakku, kau secara khusus mencari seorang kurir pengantar untuk menyamar sebagai cucu orang terkaya. Lin Fen adalah cucu orang terkaya. Fu Chengluzun ini adalah bukti terbaik. Aku akan membiarkanmu terus berpura-pura. kamu. Palsu macam apa ini? Ini adalah Fu Chengluzun yang asli, yang digunakan Kaisar Yongsheng saat itu. Ini segel resmi ini. Dan yang bulan lalu, ayah Anda kirimkan ke keluarga orang terkaya, persis sama. apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mustahil. Tetua Sun, tolong lihat lagi baik-baik. Dia hanyalah seorang kurir pengantar yang payah. Bagaimana mungkin dia mampu memberikan harta karun senilai lebih dari 30 juta? Tuan Muda Xiao, itu benar. Lihat, segel resmi ini dibuat pada masa pemerintahan Yongsheng. Barang asli. Nenek bilang benda ini bernilai beberapa ribu yuan. Bagaimana tiba-tiba menjadi harta karun bernilai puluhan juta? Tuan Muda Xiao, kau punya nyali besar. Kau benar-benar berani menghancurkan hadiah pertunangan keluarga suiku yang bernilai lebih dari 30 juta. Bajingan, harta karun ini, jelas, baru saja diberikan oleh ayahku kepada orang terkaya Lin bulan lalu. Bagaimana sekarang ada padamu? Katakan padaku, apakah kamu mencurinya? Aku tidak. Benda ini adalah apa yang kakekku biasanya gunakan sebagai pispot. Melihat ke seluruh dunia, mungkin hanya Lin orang terkaya yang akan memperlakukan harta bernilai puluhan juta sebagai pispot. Siapa lagi yang berani? Mamang, dia benar-benar cucu orang terkaya. Tidak mungkin. Jika dia adalah cucu orang terkaya, aku pasti ratu ibu dari barat. Kau wanita. Beraninya kau meragukan cucu menentuku. Muda tertua dari keluarga Lin, 2 hari yang lalu, mengadakan jamuan penyambutan di Dijing. Tuan Muda Lin kembali ke rumah dan mengadakan perjamuan selamat datang. Dia sama sekali tidak berada di Donghai. Oleh karena itu anak ini hanyalah seorang penipu. Lalu bagaimana dengan Fu Chengluzun ini? Bagaimana Anda menjelaskan itu jika dia palsu? Lalu bagaimana mungkin Fu Chengluzun ini bisa jadi asli? Bagaimana lagi ini bisa dijelaskan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia mencuri Fu Chengluzun ini. Kurasa, saat dia mengantar makanan, dia mengambilnya dari rumah orang terkaya. Tepat sekali, seorang tukang antar biasa seperti dia berani menyamar sebagai cucu tertua orang terkaya. Apakah ada hal lain yang tidak akan dia berani lakukan? Semuanya mari kita pukul pencuri ini sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Tidak. Jangan pukul dia. Lin Fan tidak mencuri apapun. Aku mempercayainya. Pasti ada kesalahpahaman. Aku mengakuinya. Aku. Nak tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi kan? Sebenarnya, aku sudah menyelidikimu sejak lama. Kamu yatim piatu sejak muda. Dibesarkan oleh kakek nenekmu. Tumbuh bersama. Poin ini cukup mirip dengan cucu orang terkaya. Sayang sekali. Kakek nenekmu hanyalah petani di pedesaan.
Sepanjang hari mereka memotong kayu bakar di gunung dan mengangkut pupuk kandang. Selain hal-hal ini, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Aku sudah bilang dari jauh, mengapa aku mencium bau busuk? Jati kakek nenekmu. Petani penggali dan pengangkut pupuk kandang. Mungkin. Orang tuamu meninggal. Justru karena bertani dan mengangkut pupuk kandang, tenggelam. Zhu Jingchu. Bukankah kamu bilang, dia adalah cucu orang terkaya? Kita semut telah membuli dia seburuk ini. Di mana kakek orang terkaya dia? Suruh dia keluar dan hadapi kami. Aku yakin, kakeknya saat ini sedang menyendok pupuk kandang di pedesaan. Zhu Jingchu, jika kamu barusan dengan patuh naik ke atas dan mengambil kamar, lalu bersihkan dirimu secara menyeluruh, dan menungguku, mungkin aku akan menunjukkan sedikit belas kasihan, dan hanya melumpuhkan keempat anggota tubuhnya, mengampuni nyawa anjingnya. Tidak. Jangan khawatirkan aku, tolong jangan. Baiklah. Asalkan kau melepaskannya, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Jingchu. Jangan. Jangan. Dasar bajingan. Apa kau akan? Belum cukupkah kau merugikan keluarga Sui kita? Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan bersihkan diri. Pergi dan layani Tuan Muda Zhao dengan baik untukku. Sui Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Masih berani melawan? Aku akan memukulmu sampai mati. Siapa yang berani menyentuh cucuku Cucu Lin Sentian? Delik kau memang cerdas. Dikatakan bahwa meskipun gadis Su ini telah lulus ujian, tetapi anggota keluarga Su mereka pasti baru untuk diuji lagi. Ya benar. Tunggu sebentar. Gadis Sui ini tentu memenuhi persyaratan untuk menjadi cucu menantu kita. Namun, anggota keluarga ibunya, apakah mereka layak menjadi besan kita? Sulit untuk dikatakan. Jadi maksudmu adalah, An Yuan, pergi sekarang dan ambilkan aku dan Tuan beberapa barang. Cepatlah. Ya, Lin Fan telah diintimidasi sedemikian rupa. Kelompok sombong dari keluarga Su ini. Tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Mereka benar-benar sekumpulan penggila. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Tuan Muda. Anda tidak terlukakan. Paman An. Tuan Muda. Tuan Muda apanya? Dasar orang tua beraninya kau menendangku. Aku menendangmu. Beraninya kau menyentuh cucuku. Nenek tua aku akan membunuhmu hari ini. Nenek kakek. Kenapa kalian di sini cepat pergi? Pergi. Kau mau kemana? Kau sudah dewasa, sayapmu sudah mengeras bukan? Acara sebesar pertunangan. Dan kau bahkan tidak memberitahu kami. Jika kakakmu dan aku tidak bergegas datang, aku masih tidak akan tahu. Di Donghai, seseorang benar-benar berani menggertak cucuku. Nenek kamu melukai. Lupakan cucumu. Bahkan jika itu kamu, aku tetap akan memukulmu. Nenek tua, beraninya kau menyentuh Tuan Muda Zhao? Wanita tua itu apa kau gila beraninya kau memukul? Tuan Muda Zhao menyentuh cucuku. Bahkan jika ayahnya datang, aku akan tetap memukulnya dengan cara yang sama. Bagus, sangat bagus. Gawat, Xiaoqi menjadi gila. Lin Fan dan keluarganya, semuanya dalam bahaya. Xiaoqi, jika kau punya masalah hadapi aku,
Biarkan Lin Fan dan keluarganya pergi. Aku sudah beroperasi di Donghai selama bertahun-tahun. Dan ini pertama kalinya aku ditampar 2 kali berturut-turut oleh seorang nenek tua. Terakhir kali, aku tidak memotong tangannya. Kali ini aku pasti akan memotongnya. Kau gadis, kau peduli pada sekelompok orang miskin ini. Apa yang kau lakukan? Jika mereka mati, biarkan saja mereka mati. Kau tidak bisa dikaitkan dengan keluarga Sui kami. Tuan Muda Xiao, mohon tahan amarahmu. Kau bisa berurusan dengan sekelompok orang miskin ini. Nenek Lin Fan adalah orangku. Kakek dan neneknya tidak bersalah. Kau gadis. Bukankah kau bilang Lin Fan adalah putra mahkota keluarga Lin? Hanya sekelompok orang ini masih ingin menjadi besanku. Aku jijik dan mengharap. Gadis ini, dia benar-benar tulus terhadap Lin Fan. Namun, neneknya dan anggota keluarga Sui ini, mereka benar-benar menjijikan. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin keluarga seperti ini bisa membesarkan seorang gadis sebaik Nona Sui? Nenek kamu terlalu impulsif. Impulsif. Lin Fan, keluarga Lin kita tidak punya pengecut. Diinjak-injak. Namun masih tidak berani melawan. Ini bukan tradisi keluarga Lin. Kalian semua diam. Kalian sekelompok semut. Kalian akan mati hari ini. Kenapa kamu masih berbaring? Bangun dan pukul mereka. Anak keluarga Xiao. Kau benar-benar tidak pernah belajar. Hari ini adalah hari bahagia besar cucuku. Aku senang jika kau keluar pintu dengan batu. Aku akan berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Kau orang tua. Masih berpura-pura di sini. Jika hari ini kamu berani mencoba menyentuhku, aku akan lihat apakah kamu masih bisa berjalan keluar dari pintu ini hidup-hidup. Anyuan, Bajingan. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Ayah putramu akan dipukuli sampai mati. Cepat datang. Tunggu sampai ayahku membawa orang ke sini. Kalian semua akan mati. Tuan Muda Xiao ini adalah satu-satunya pewaris ketua Xiao Heihu. Sekelompok orang ini pasti mati. Malam ini adalah aliansi pernikahan antara keluarga Zhou dan Zhu. Pada saat genting ini, Tuan Muda Zhou dipukuli. Keluarga Zhu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Benar. Ini semua salahmu. Kau cepat segera. Dengan sekelompok orang miskin yang kumuh ini, putuskan semua hubungan. Malam ini, kau sebaiknya melayani dengan baik. Tuan Muda Xiao. Menyuruhku melayani orang ini. Mimpi saja. Kau benar-benar menentang langit. Bahkan jika aku harus menikahmu hari ini, aku harus mengirimmu kepada Tuan Muda Xiao. anggota keluarga Shu ini menjilat yang berkuasa dan melupakan kebenaran demi keuntungan. Tapi gadis ini, dia memiliki integritas dan hati nurani. Dia layak menjadi cucu menantu keluarga Linku. Nyonya Tuazil. Kamu berbicara terlalu tinggi. Aku mencintai Jua Zui Jingchu. Terlepas dari apakah dia perawan, aku akan menikahinya. Apakah kau benar-benar tidak keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan, wanita malang. Ketika aku bosan bermain denganmu, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Cinta sejati tidak ada hubungannya dengan kesusian. Apakah kau dengar itu? Ini adalah cinta sejati. Tidakkah kau berpikir bahwa dengan mengambil keperawanan cucuku, kau bisa mengendalikan keluarga Zuiku dalam mimpimu? Hari ini Tuan Muda Xiao secara pribadi mempersembahkan hadiah pertunangan sebesar 13.140.000.
Uang sebanyak itu, kalian sekelompok pengemis miskin. Kalian belum pernah melihatnya kan? Besan. Seperti kata pepatah lama. Hadiah kecil membawa makna mendalam. Kau menikahkan cucumu. Atau menjual cucumu mungkin. Kakek, Nenek, bagaimana nenek bisa memukul seseorang begitu saja? Pukul. Memukulnya berarti membiarkannya lolos muda. Cucumu tidur dengan cucuku. Aku punya niat untuk membunuhmu. nenek kamu. Jangan panggil aku nenek. Kau hanya seorang miskin. Tidur dengan cucuku secara gratis. Aku belum menyelesaikan urusan ini denganmu. Dan kau masih berani merencanakan untuk menikah ke dalam keluarga suwe kami berdasarkan ini. Jangan harap. Gadis keluarga Zhu itu menikahi cucuku. Seharusnya dikatakan bahwa yang baik raja adalah keluarga suimu. Kau pengemis tua. Aku sudah memberimu terlalu banyak muka. Kakek, mari kita berhenti menyombongkan diri. Mari kita cepat pergi. Kalau tidak ini akan benar-benar terlambat. Pergi. Kamu mau kemana? Kamu memasukkan identitas cucu orang terkaya, memukulku di depan umum, dan tidur dengan wanitaku. Bisakah kamu benar-benar pergi? Mengapa kami harus pergi? Bukankah itu hanya hadiah pertunangan? Siapa bilang kami tidak bisa menyediakannya? Seseorang. Benda bau apa ini? Apakah ini hadiah pertunangan atau sampah? Keamanan, cepat angkat dan bawa keluar untukku. Bukankah kau bilang kau ingin membandingkan hadiah pertunangan? Mengapa kau takut? Takut. Keluarga Xiao kami. Hanya aset kami saja berjumlah puluhan miliar. Hadiah pertunangan berharga 13.140.000. Kalian sekelompok udik kampung. Apa yang kalian miliki untuk dibandingkan denganku? Aku lihat apa yang ada di dalam tas rusakmu itu. Adalah kertas yang dibakar untuk orang mati. Atau uang neraka. Hentikan omong kosong, kau membandingkan atau tidak. Jika tidaknya, jangan tunda pertunangan cucu dan cucu menantuku. Baiklah, aku akan membandingkannya. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Bunuh atau siksa aku buang sesukamu. Namun, bagaimana jika kami kebetulan menang secara tidak sengaja? Pria tua itu, jika kau menang, aku akan menawarkan keluargamu secara gratis untuk melayani sebagai pelayan pencuci kaki selama 3 tahun. Melayanimu dengan mencuci kakimu setiap hari. Kau bahkan tidak sebersih pembantu penyapu di halaman kami. Kurasa kita lupakan saja. Apa yang kau katakan, pria tua itu? Cukup. Jika kamu menang, aku akan telanjang bulat dan merangkak keluar dari sini. Itu seharusnya bisa diterimakan. Ayo, buka tas rusak ini. Aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Benda macam apa yang ada di sana. Jika di dalamnya tidak ada yang berharga, aku akan mengambil nyawa anjingmu hari ini. Buka hadiah pertunangan. Keluargamu menggunakan sampah ini sebagai hadiah pertunangan. Kau benar-benar tidak punya malu. Benda apa saja ini? Lobak yang tertutup lumpur. Kue teh berjamur ini. Dan ini, apa yang ada di dalam pot ini? Air macam apa ini? Bahkan babi pun akan meremehkannya. Dan kardus rusak ini. Jika kamu menggunakannya untuk menyeka pantatmu, kamu akan khawatir terkena wasir. Orang udik. Namun kau berani bertaruh dengan Tuan Muda Xiao? Ini benar-benar lucu. Nyonya tua. Putraku diganggu di wilayahmu. Diganggu. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Ayah. Ini
Siapa yang membawa ini? Benda-benda ini, tentu saja yang dibawa oleh Lin Fan si udik itu. Itu adalah hadiah pertunangan, tidak berharga. Berhenti bicara omong kosong. Ini adalah batu bata emas pemakaman Pangeran Liang Shuang dari era Yongle. Mustahil, dia hanyalah seorang lelaki tua pembawa tinja. Bagaimana mungkin dia punya batangan emas? Ayah, ini pasti palsu. Diam. Ini asli. Ini benar-benar nyata bukan? Bukankah itu berarti Tuan Muda Zhao kalah? Takpuer berusia 500 tahun. Anggur merah putri berusia 300 tahun. Sotheby's melangnya tahun lalu. Cucu menantu lihat dirimu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Nenek dan kakek adalah miliarder. Jika kau bilang dari tadi, bukankah pernikahan sudah beres? Omong kosong. Batangan emas dari makam Pangeran Liang Shuan. Masih ada kotak penyimpanan aman di milik Tai Panlin. Harta karun tak ternilai ini pasti dicuri oleh seluruh keluargamu. Kami baru saja menangkap cucumu, mencuri Fu Cheng Sun. Dan sekarang kau mencuri lagi. Bukankah kalian semua adalah seorang pencuri? Kakek benda-benda ini. Dari mana sebenarnya kamu mendapatkannya? Aku mendapatkan ini untuk menekmu. Memancingnya keluar dari lubang kotoran. Menjutinya. Dan terlihat cukup layak. Aku benar-benar tidak tahu mereka begitu berharga. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada nenekmu. Lubang kotoran. Kakek nenek. Kalian punya keberuntungan yang luar biasa. Keluarga kita kaya sekarang. Dia membalas. Harta tak ternilai ini benar-benar dipungut dari lubang kotoran. Hentikan omong kosongmu. Lubang jamban sungguh. Kenapa kamu tidak sekalian bilang saja? Kaisar Giok adalah saudara kandungmu. Hal-hal seperti pai jatuh dari langit. Semuanya terjadi pada keluargamu. Kau bocah kecil apa? Kau melihat dengan jelas. Pencurian kecil-kecilan kelas bawah. Sudah mendarah daging. Sampah yang keluar dari sarang pencuri seperti ini, bahkan tidak tahu cara berbohong dengan benar. Hanya seseorang dengan latar belakang baik seperti Tuan Muda Zhao, dengan kondisi keluarga yang onggura, seorang putra kesayangan surga. Benar-benar pasangan yang cocok untukmu. Tepat sekali. Mereka iri hati. Bajingan kecil. Tidak mampu kalah. Kau akan melempar lumpur bukan? Lelaki tua sialan itu. Selama benda-benda ini milikmu, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Tapi jika asal-usul benda-benda ini dipertanyakan, tanyakan pada keluarga Zhu mereka. Apakah mereka berani mengambil masalah pelik ini? Selama keluarga Zhu tidak takut pada murka menggelegar sang Taipan, maka putaran ini dihitung sebagai The film kemenanganmu. was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Zhao, jaga bicaramu. Keluarga Zhu kami tidak pernah menangani barang-barang yang tidak jelas asalnya. Apa kamu dengar itu? Kamu kalah. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Entah. Sekarang semuanya, kamu merangkak di bawah kakiku. Dan berteriak Tuan Zhao aku salah sebanyak 3 kali. Atau kamu mati. Diam. Kakek dan nenekku menjalani hidup yang jujur sepanjang hidup mereka. Aku melarangmu memfitnah mereka. Digali dari lubang jamban. 4 harta karun nasional. Apa kamu menganggap kami bodoh? Ketua Yin sedang berakting. Fu Cheng Sun. Dan harta lainnya ini. Semuanya tidak mungkin kebetulan seperti ini. Mungkinkah kakek Lin dan nenek Lin benar-benar tokoh otoritas dari keluarga Lin di Jing? Aku tidak percaya kakek Lin akan mencuri barang. Gadis ini telah memperhatikan. Kau orang tua. Beraninya kau menggertak putraku. Aku akan memberimu kesempatan. Merangkak di bawah kakinya dan memohon ampun. Maka aku akan mengampuni nyawa anjing pasangan ini.
Adapun cucumu, patuh saja menunggu kematian. Tidak. Jika ada yang merangkak, aku akan merangkak. Kakak kalian berdua cepat pergi. Lin Fan, jangan takut. Sembahan kakakmu. Keluarga Xiao belaka tidak akan sanggup menanggungnya. Martabat keluarga Xiao Donghai kami. Apakah sesuatu yang pantas kamu injak-injak? Cucumu adalah cucu dari orang terkaya palsu. Sekarang kamu sudah mulai bertingkah seperti orang terkaya bukan? Masih berakting. Apakah kau akan mengatakan barang-barang kelas atas ini diberikan oleh Yin Xiaojian? Yin Xiaojian. Dia tidak layak memberiku barang-barang ini. Omong kosong. Apakah kau tahu ini wilayah siapa? An Yuan, ketua Hotel Ruju. Di belakang orang terkaya di Donghai berdiri tidak lain adalah keluarga Lin dari Dijing. Renfang, direktur hotel. Memiliki persahabatan hidup dan mati denganku. Mencuri barang dari keluarga Lin. Dan menyamar sebagai patriark keluarga Lin. Seseorang. Lalu bagaimana rencanamu menghadapiku? An Yuan, ketuaan. Aku tahu aku tidak mungkin salah ingat. Orang ini adalah ketuaan. Kau orang tua. Kenapa kau berpura-pura tidak tahu apa-apa? Ketua Xiao sedang membicarakan ketuaan. Kau bertanya pada pekerja selokan bau ini untuk apa? Apakah kau mencoba mengatakan pengemis bau ini adalah orang terkaya di Donghai? Kurang ajar. Siapa yang berani di hotel Ruju milikku menyamar sebagai ketuaan? Kakek cepat pergi. Kalau tidak, ini benar-benar akan terlambat. Nenek cepat coba bujuk kakek. Jika langit runtuh, kakekku akan menanggung bebannya. Kenapa panik? Tapi situasi saat ini kritis. Belum dikonfirmasi identitas kakek Lin dan nenek Lin. Bagaimana jika mereka hanya berpura-pura mendukung Lin Fan? Tidak, kita tidak boleh mengambil risiko. Nenek Lin Fan benar. Kau dan kakak Lin pergi duluan. Aku akan menahan keluarga Xiao. Gadis bodoh. Kamu adalah anak yang baik. Bagaimana kami bisa tega membiarkanmu tinggal di sini sendirian? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Siapa di hotel Ruju yang menyamar sebagai ketuaan? Keluar sini. Direktur Ren. Itu mereka. Menyamar sebagai ketuaan, menyamar sebagai tetua Lia. Barang curian semuanya ada di sini. Jika Anda menangkap mereka, maka Anda akan dipromosikan dan menjadi kaya raya. Bukankah itu sudah di depan mata? Saudara tua Xiao, Anda benar-benar tahu cara menjilat. Kalau begitu, mulai sekarang biaya hotel Ruju, pemeliharaan tahunan sebesar 110 juta, akan dibebankan kepada keluarga Xiao Anda. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa punggung itu terlihat begitu akrab? Direktur Ren cepat lumpuhkan mereka. Potongan sampah kotor ini merusak selera makan orang, rakyat. Tidak peduli siapa Anda. Dan tidak peduli siapa yang mendukung Anda. Berani membuat masalah di hotel Ruju milikku. Para penjaga serat mereka keluar untukku. Patahkan anggota tubuh mereka. Renfan. Kaki siapa yang kau rencanakan untuk dipatahkan, ketua? Ketua. Sudah kuduga. Dia adalah An Yuan, orang terkaya di Donghai. Ketua. Ketua. Direktur Ren, Anda pasti salahkan. Beberapa orang udik pembawa kotoran malam ini. Bagaimana mungkin mereka adalah ketuaan? Xiao Heihu, kau telah membuatku terbunuh. Aku adalah direktur Hotel Ruju, bosku. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali tamu terhormat bos kita? Paman An adalah tamu terhormat ketuaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia ketuaan sendiri? Ketuaan, itu semua Xiao Heihu yang menghasutku. Tolong maafkan aku. Seorang eksekutif senior grup Ruju berlutut dan meminta maaf.
kepada seorang penangkut tinja. Ini, Direktur Ren. Apakah Anda kerasukan? Ini jelas, hanya sampah. Xiao Heihu, kamu bajingan. Jika kau berani tidak menghormati ketuaan lagi, percaya atau tidak aku akan merobek mulut anjingmu. bawahan kakak Lin Fen. Sebenarnya adalah tamu terhormat orang terkaya di Dom Hai. Kalau begitu, kakaknya adalah Paman An, apakah Anda benar-benar tamu terhormat orang terkaya di Donghai? Mengapa? Apakah aku tidak terlihat seperti itu? Kakek dan nenek, jika memang begitu, maka hadiah pertunangan kami ini tidak dicuri dan juga tidak diambil oleh Anda dari lubang kotoran. Ketuaan memberikannya kepada kami. Tentu saja. Omong kosong. Ketuaan. Bagaimana mungkin dia memberikan hadiah pertunangan senilai ratusan juta kepada seorang pembawa tinja? Aku pikir kalian semua melakukan penipuan kolektif. Apakah kau gila? Tutup mulutmu. Ketika ketuaan mengantarkan hadiah pertunangan, aku berdiri tepat di sampingnya. Baiklah, bahkan jika hadiah pertunangan ini nyata, lalu mereka menyamar sebagai keluarga Lin, bagaimana Anda menjelaskan itu untuk membuat ketua tunduk dan bertindak patuh? Selain orang dari keluarga Lin di Jing itu, siapa lagi yang mungkin? Jika mereka menyamar, maka mereka adalah yang asli. Anda bilang mereka menyamar sebagai keluarga Lin. Lin Fen sebenarnya apa? Identitas kakak nenekmu. Saya juga tidak tahu. Terlalu banyak hal yang terjadi 2 hari terakhir ini. Ini terlalu kacau. Otak saya bahkan tidak bisa memproses semuanya. Apa kamu lihat itu? Lin Fan sampah ini. Dia mengakuinya sendiri. Jika dia adalah putra mahkota dari keluarga Lin di Jing, bagaimana mungkin dia tidak tahu dirinya sendiri? Tutup mulut anjingmu. Jika kau berani lagi tidak menghormati tamu terhormat ketuaan, aku akan memusnahkanmu. Keluarga Xiao, ini adalah perjamuan pertunangan keluarga Su. Anda tidak diterima di sini, keluar. Baiklah. Pergi. Tunggu sebentar. Tuan Muda Sao tepati taruhanmu. Lepaskan semua pakaianmu dan berangkat keluar dari aula ini. Kau bajingan tua. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Xiao Heihu. Patuh bawa putramu. Telanjangi dia dan keluar. Kalau tidak jangan salahkan aku, karena bersikap tidak sopan padamu. Para penjaga. Baiklah, aku akui kau mengesankan. Ketuaan, jika tidak ada hal lain, aku akan pamit sekarang juga. Mari kita pergi. Kakek, kepura-puraan ini sangat memuaskan. Paman An, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana Anda mengenal orang terkaya di Donghai? Kalian semua bermargaan. Jangan bilang Anda adalah kerabatnya. Ya, kami adalah kerabat. Hanya saja biasanya kami tinggal terlalu jauh. Meskipun kami sama-sama bernama An Yuan. Yuannya adalah karakter untuk asli, dan Yuanku adalah karakter untuk sumber. Saya tahu itu. Melihat tingkah laku Anda, seseorang yang membawa tinja setiap hari, tidak terlihat seperti orang terkaya. keberuntungan mendadak ini. Keluarga Su kami, maka leluhur kami, berasap karena keberuntungan. Tunggu. Nyonya tua. Bukankah Anda meremehkan menantu cucu saya? Kembalikan hadiah pertunangan itu kepada saya. Pertunangan palsu, dan masih ingin menelan ratusan juta hadiah pertunanganku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya Lin Fan bodoh? Dengan uang ini, saya akan menjadi generasi kedua kaya yang sejati. Lin Fen, apa yang kau lakukan? Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan. Sekarang setelah Xiaoqi diusir,
Kesepakatan itu harus berakhir. Oleh karena itu, hadiah pertunangan yang mahal ini harus diambil kembali. Cucu menantu. Mengenai pernikahanmu, aku 100% menyetujuinya. Tapi saya tidak setuju. Bajingan. Bagian mana dari Jinju yang tidak cukup baik untukmu? Pria-pria dari keluarga Lin kami harus berani bertanggung jawab. Jingchu menyerahkan dirinya padamu. Kamu harus bertanggung jawab penuh padanya. Aku. Tidak apa-apa jika kau tidak menikahinya. Kalau begitu barang-barang ini bisa dianggap sebagai pembayaran untuk pelacuran. Kau ingin mengambilnya kembali. Tidak mungkin hari ini. Entah kau bertunangan atau hadiah pertunangan ini menjadi milik keluarga Zuiku. Pilih sendiri. Nyonya tua, warna asli Anda benar-benar membuat saya jijik. Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya tidur dengan cucu perempuan Anda? Lin Fan, mengapa kau mengatakan ini sekarang di depan begitu banyak orang? Bukankah kau hanya mempermalukan keluarga Lin tua kita? Lin Fan, nenek sudah lama melihat bahwa kau lemah secara fisik. Aku tidak menyangka. Cucu kesayanganku, jangan khawatir, kakekmu dan aku, The film was ketika kita kembali, translated akan and menjual rumah tua narrated keluarga by kita. M-Media. Aku pasti akan mencarikanmu yang terbaik. Dokter, Nona Sui, harap yakinlah. Penyakit Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Apa yang Anda bicarakan? Tubuh saya baik-baik saja, kakak nenek. Saya bisa membawa tabung gas sekarang dan lari naik 8 lantai dalam sekali napas. Kakak nenek, tolong jangan khawatir, aku sudah memeriksa informasinya. Tanpa terengah-engah. Penyakit ini bisa disembuhkan. Aku sama sekali tidak akan meremehkan Lin Fan. Sui Jingchu, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, saya akan membawa Anda sekarang juga. Jingchu sudah mengatakannya. Kenapa kau masih begitu keras kepala? Itu hanya akting pada awalnya. Tapi Lin Fan pergi. Kenapa aku tiba-tiba panik? Mungkinkah aku benar-benar? Mustahil. Dia hanyalah seorang kurir tampan. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padanya? Besan, harap yakinlah. Penyakit Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Benar. 3 bulan dari sekarang akan menjadi perjamuan ulang tahun ke-22 Lin Fan. Pernikahan 8 akan ditetapkan pada hari itu. Keluarga Lin dan Zoe kita akan menikah untuk membawa keberuntungan. Kita sama sekali tidak bisa menundanya. Sungguh hari yang baik. Bagus. Awalnya, kau tahu, keluarga Sui kami sudah menikah dengan status yang lebih tinggi. Siapa sangka memiliki hubungan sebaik ini bahwa kalian dan orang terkaya di Donghai, bahkan jika cucuku harus menjadi janda hidup. Aku tidak keberatan. Apa yang kau bicarakan? Keluarga Zui ini. Mereka tamat kali ini. Tepat di depan mereka. Mengatakan cucu mereka impoten. Wanita tua ini pasti mencari mati. Lihatlah lidahku yang trouble. Maksudku adalah bahwa karena kamu dekat dengan orang terkaya Donghai, penyakit kecil Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Hei orang tua, kita harus memprioritaskan pengobatan penyakit Lin Fan. Itu adalah prioritas utama. Benar. Cepat kembali. Ayo kita obati penyakitnya. Ya Tuhan, kamu hampir membuatku takut setengah mati. Begitu banyak kekayaan. Bukankah ini keluarga Sui kita akan menjadi kaya raya? Tepat sekali. Keluarga Sui kita tidak bisa hanya menunggu secara pasif. Aku harus mencari cara untuk mencarikan Lin Fan beberapa afrodisiak. Nenek. Tubuh saya benar-benar tidak ada masalah. Nenek, berdasarkan hubungan antara Paman An dan orang terkaya, bisakah Anda mengatur agar saya mendapatkan pekerjaan eksekutif? Paman An, bisakah Anda lihat apakah Anda bisa mengatur agar saya menjadi Digo Projo, manajer logistik? Itu juga sangat cocok dengan profesi saya saat ini. Dasar bocah nakal. Apa yang kamu pikirkan? Ren Fan itu hanyalah milik sepupu Paman Anu. Adegan di perjamuan itu, mereka hanya berakting. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa orang terkaya di Donghai itu adalah kerabat Paman An, bukan? Bagaimana mungkin orang terkaya di Donghai punya kerabat yang menyentuh kotoran? Paman An, kalau begitu semua yang baru saja Anda katakan palsu. Lalu hadiah pertunangan tadi, itu juga tidak palsukan.
Mana yang nyata atau palsu? Kakekmu dan aku membeli barang-barang itu dalam perjalanan ke sini. Seseorang mendirikan warung di sana, dan banyak orang berkumpul di sekitar, membeli barang-barang itu, menghabiskan beberapa ratus yuan. Keluarga kita sangat miskin. Hadiah pertunangan ini, semuanya barang murahan juga. Setelah kamu tahu kebenarannya, apakah kamu masih bersedia menikahi Lin Fan kita? Nenek, kau tahu, aku tidak pernah peduli tentang uang. Bagus. Hanya dengan begitu dia layak menjadi menantu keluarga Lin. Apa bagusnya itu? Sekarang kita sudah sepenuhnya menyinggung Shaoqi. Jika keluarga Sui mengetahui bahwa hadiah pertunangan kita semuanya palsu, mereka praktis akan memakan saya hidup-hidup. Dia juga akan terlibat ketika itu terjadi. Cucu The film was kesayanganku, translated jadikan and saja itu narrated kesepakatan by yang sudah M selesai. Media. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Setelah kalian berdua punya anak, keluarga Sui harus mengakui kau sebagai menantu mereka. Tidak. Saya hanya seorang pengantar barang. Selain itu, pertunangan saya dengan Jingchu hanyalah kesepakatan. Kesepakatan apa? Nenek Lin, aku masih ada urusan dengan Lin Fan. Kami akan pergi sekarang. Benarkah begitu? Aku akan pergi duluan. Ayah, Lin Fan dan kelompoknya sekarang telah bergantung pada orang terkaya di Donghai. Mereka hanya perlu mengangkat jari untuk menghancurkan kita. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Apa yang perlu ditakutkan? Berita yang baru saja saya terima adalah bahwa Ren Fang adalah sepupu dari petani berkaki lumpur itu. Dia benar-benar berani membantu kerabatnya yang miskin, menyamar sebagai tamu VIP ketuaan. Setengah jam yang lalu, dia sudah dipecat secara pribadi oleh ketuaan. Kalau begitu, di perjamuan pertunangan. Sialan, aku dipermalukan oleh sekelompok pengemis. Aku ingin mereka berlutut dan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat. 3 bulan kemudian, nenek pernikahan akan segera dimulai. Aku di sini untuk menjemput Jingchu. Menjemput penantin wanita. Bukankah kamu menikah ke dalam keluarga? Jingchu seharusnya menikahimu. Ada aturan untuk menjadi menantu yang tinggal serumah. Kembali ke hotel. Biarkan Nona Zukami menjemput Anda. Nenek waktu tidak menunggu siapapun. Kakak nenekku sedang menunggu di hotel. Jika aku kembali sekarang, kita pasti akan melewatkan waktu yang baik. Semua itu tidak menjadi urusan kami. Keluarga Sui kami adalah keluarga terpelajar. Etika yang benar tidak boleh dihilangkan kan? Cepat kembali. Lin Fan ada di sini untuk menjemputku? Jingchu, Bukankah ini omong kosong? Cepat kembali. Nenek ini sudah hampir jam 12. Formalitas yang rumit harus disederhanakan jika memungkinkan. Jangan lewatkan waktu yang baik. Di bawah tatapan publik. Di mana kau mengharapkan aku menaruh wajahku? Karena dia setuju untuk menikah ke dalam keluarga. Dia harus mematuhi aturan. Jingchu jangan berdebat dengan nenek. Nenek, apakah ada cara lain yang bisa menjadi pengganti? The Jika aku film was kembali ke hotel sekarang, translated and pasti narrated tidak akan by ada M cukup waktu. Media. Tentu saja boleh. Bawa anggurnya. Nenek ini, Minumlah. Semua formalitas akan dihapuskan. apa? Tuan dan Nyonya, keluarga Sui mempersulit tuan muda. Mereka menyuruhnya minum 1 baskom penuh anggur sebelum dia bisa melamar. Apa? Keluarga Sui ini sudah keterlaluan. Pernikahan ini batal. Kumpulkan orang-orang. Kita akan pergi ke keluarga Sui. Ya, Nenek, kamu pasti bercanda. Anggur sebanyak 1 baskom besar. Jika aku meminum semuanya, aku mungkin mati. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Jika kamu ingin menikah, kamu harus mematuhi aturan keluargaku. Nenek, bukankah nenek mencoba membunuh Lin Fan? Diam. Apa aku memberimu izin untuk berbicara? Lin Fan, apakah kamu tidak suka Jingchu? Jika sebanyak ini saja kau tak berani minum.
Kalau tak berani minum, pergilah. Biarkan seseorang yang bisa minum maju. Dasar pengikut. Selamat datang Ketua Show dan Tuan Muda Show. Atas kehadirannya yang terhormat. Matriark tua, jika kau benar-benar mengizinkan Lin Fan, bocah ini untuk menikah ke dalam keluargamu, keluarga suemu, maka utang kepada keluarga Lin dari Dijing akan diletakkan sepenuhnya di pundakmu. Keluarga Lin dari Dijing. Kami belum menyinggung mereka. Belum menyinggung mereka. Nyonya besar, kabar baru saja tiba. Calon pewaris keluarga Lin Qinghai. Semuanya lihat cepat. Dia benar-benar meminumnya. Bahkan jika dia menghabiskan anggurnya, aku tetap tidak akan menikahkan cucuku dengannya. Aku hanya mempermainkannya. Nenek, Lin Fan menyetujui semua yang nenek minta. Bagaimana nenek bisa menarik kembali janji nenek? Kalian semua. Kalian benar-benar penuh tipu daya. Aku memang menindasmu. Memangnya kenapa? Kau menyukai cucuku. Kau berani menentangku. Menyerah saja pada gagasan itu secepatnya. Nenek. Selain Lin Fan, Lin Fan, orang bijak tunduk pada keadaan. Bahkan aku tidak lagi memperebutkannya. Kau ini siapa? Beraninya kau bersaing dengan cucu orang terkaya. Mungkinkah memiliki uang memungkinkan seseorang mencuri kebahagiaan orang lain? Aku suka Jing Chu. Dan Jing Chu juga menyukaiku. Ini Jingga 5 angka 8. Ini adalah orang terkaya di dunia, keluarga Lin dari Dijing, kendaraan eksklusif patriark. Apa yang terjadi di sini? Wanita tua itu, bagaimana mungkin dia naik mobil kepala keluarga Lin? kakek dan nenek. Apa yang kalian kenakan? Dan mobil-mobil di pintu masuk itu. Dari mana kalian menyewanya? Seperti yang diharapkan seluruh keluarga miskin dan lusuh. Berusaha terlihat kaya dengan menggembungkan pipimu. The film was translated and narrated by M Media. Kaulah yang membuat cucuku minum begitu banyak alkohol. Itu aku. Karena dia ingin menikahi cucuku, maka dia harus mematuhi aturan keluarga Zuiku. Karena dia tidak bisa minum, maka pernikahan ini secara alami dibatalkan. Baiklah. Keluarga Zui tentu memiliki kekuatan besar. Wanita tua celaka. Kau berani memukulku. Aku beritahu. Cucuku akan segera menikah. Dengan cucu orang terkaya, dia akan menjadi nyonya keluarga Lin di masa depan. Maka keluarga Sui kita akan berdiri di atas Dom Hai. Tidak, kita akan berdiri di atas Dacia. Tidak. Aku tidak akan menikah dengannya. Karena aku sudah berjanji pada Lin Fan. Aku harus menikah dengannya. Lin Fan telah melakukan banyak hal untukku. Aku sama sekali tidak bisa meninggalkannya. Apa kau gila? Cucu orang terkaya. Dia adalah naga di antara manusia. Jika kau menikah dengannya, kau akan hidup mewah. Dan kau juga bisa membantu keluarga Zuiku. Jing Chu. Kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Lin Fan di saat seperti ini. Kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Tentu saja aku mencintaimu. Jika hubunganku denganmu hanyalah hubungan kerjasama, apakah aku akan mempertaruhkan segalanya untuk itu? Jing Chu. Aku juga mencintaimu. Zui Jingchu.
Sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Saat kau memilih Lin Fan, itu berarti keluarga Suemu telah menampar wajah keluarga Lin Yijing. Ketika keluarga Lin marah, keluarga Suemu akan benar-benar tamat. Kalau begitu aku lebih baik tidak menjadi anggota keluarga Sui. Dasar anak tidak berbakti. Anak tidak berbakti. Nak, apakah kau benar-benar bersedia menjalani kehidupan biasa dengan cucuku? 7 orang terkaya bisa memberimu kehidupan mewah. Tapi Lin Fan kita, dia hanya seorang pengantar barang biasa. Pikirkan baik-baik. Aku bersedia. Lin Fan demi aku, hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Aku tidak percaya cucu orang terkaya bisa berjuang untukku seperti yang dia lakukan. Aku tidak akan menikahi siapapun selain Lin Fan. Jika kau menikahi Lin Fan, si tidak berguna itu, maka keluarlah dari keluarga Sui. Tahu? Aku akan pergi kalau begitu. Tahu? Biarlah. Kau bukan lagi anggota keluarga Sui kami. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana keluarga Lin menghukummu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sui kami. Karena Jing Chu telah dikeluarkan dari keluarga Sui. Hari ini aku mengumumkan bahwa Lin Fan akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Lin Yijing. Apel, bagaimana ini mungkin? Kakek, leluconmu ini sudah keterlaluan. Apakah kamu benar-benar berpikir pengiriman yang kamu lakukan, pesanan besar itu, jatuh begitu saja dari langit? Setiap kali kamu mengantarkan makanan, di belakangmu ada 12 mobil pengawal mengawalmu. Jadi begitu. Selama bertahun-tahun ini, semua hal ini, itu bukan karena aku beruntung. Itu adalah kalian semua yang membantuku secara diam-diam. Ya, tahun ayahmu meninggal. Dia secara khusus menginstruksikan kami untuk membesarkanmu dengan hemat sampai kau berusia 22 tahun sebelum mengungkapkan identitasmu. Teruslah mengarang cerita. Saya akan mengirim orang sekarang juga untuk menyelidiki keluarga Linmu. Karena itu masalahnya. Sampaikan pesanku dalam waktu 3 menit. Buat keluarga Sui dan keluarga Shao bangkrut. Lin Fan, aku ingin pergi dari sini. Baiklah. Ayo pergi. Keluarga Sui. Keluarga Sui benar-benar tamat. Keluarga Zhu. Mereka benar-benar mencelakakan diri sendiri. Dasar anak nakal. Kapan kamu akan mewarisi keluarga Lin Yijing? Nenekmu dan aku masih menunggu untuk berkeliling dunia. Kakak nenek. Mengapa kita tidak mendonasikan semua uang itu? Wajah orang-orang kaya ini benar-benar membuatku jijik. Sekarang, aku punya Jing Chu, dan itu sudah cukup.